Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1924. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. 10.000 dao ini, 3.000 jalan Kincen yang awalnya tidak lengkap, perlahan-lahan diisi ulang. Kincen benar-benar menyadari jalan dunia bawah yang belum pernah dia kuasai sebelumnya. Tetapi pada saat 3.000 jalan di tubuh Kincen sepenuhnya terbentuk, aura menakutkan muncul samar-samar dari tubuh Kincen. Pada saat ini, tubuh Kincen sebenarnya ingin sepenuhnya terintegrasi dengan formasi blokade 10.000 dao. Dan dunia bawah ini jika digabungkan bersama itu akan menyatukan dao dengan tubuh seseorang. Apakah Kincen akan bisa menerobos ranah Kaisar Agung? Kata Kaisar Yoming. Di dunia kacau dia menjadi terkejut. Apa? Tuan akan menerobos ranah Kaisar Agung? Kata Kaisar Sime. Dia dan yang lainnya nampak berbinar matanya di dalam formasi belenggu 10.000 dao. Mereka semua senang tetapi sekaligus terkejut. Karena begitu Kincen menerobos ranah Kaisar Agung, maka pasti kekuatannya akan meningkat pesat. Namun yang mengejutkannya adalah selama Kincen menerobos ranah Kaisar Agung, gerakan dari terobosannya itu pasti akan menarik perhatian orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Jika itu terjadi, maka usaha mereka untuk menyembunyikan diri sebelumnya pasti akan sia-sia dan akan terungkap. Sial, jika dia menerobos ranah Kaisar Agung, maka kesenanganku yang disebut Kaisar Agung akan sirna. Gumam Molly. Dia nampak sangat tertekan. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah meskipun Kincen auranya terus-menerus meningkat dan tubuh juga daunnya bergabung menjadi satu, seolah-olah dia telah berubah menjadi Tao. Namun, aura di tubuh Kincen masih seperti ahli Kaisar Semu Puncak dan Kincen belum benar-benar akan memasuki batas ranah Kaisar Agung. Sepertinya ada sesuatu yang hilang di tubuhku dan aku tidak mampu menembus belenggu itu dan tidak bisa benar-benar melangkah ke ranah Kaisar Agung, kata Kincen. Di dalam formasi blokade 10.000 dao, Kincen mengerutkan kening. Sebelumnya dirinya mengira akan menerobos ke ranah Kaisar Agung. Akan tetapi ketika Kincen hendak mencapai tujuannya, Kincen tiba-tiba berhenti dan berakhir. Aku telah sepenuhnya mengendalikan 3.000 jalan dunia bawah. Secara teori aku seharusnya bisa memasuki ranah Kaisar Agung. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Kata Kincen, matanya berkedip. Wajah Kincen berubah jelek. Jika Kincen tidak bisa menjadi seorang ahli Kaisar Agung, maka Kincen akan selalu menjadi semut. Sementara saat ini, banyak musuh yang kuat ada di sekeliling Kincen. Dan jika dirinya bisa menerobos ranah Kaisar Agung, maka Kincen akan lebih percaya diri lagi. Bahkan ketika menghadapi seorang ahli seperti 4 Kaisar Agung, Kincen tidak perlu bersembunyi seperti sekarang. Namun ketika Kincen masih memikirkannya dengan hati-hati, tiba-tiba Kincen merasakan sesuatu. Wajahnya berubah drastis, sosoknya melesat, dan Kincen tiba-tiba menghilang ke dalam formasi blokade 10.000 dao. Tubuh Kincen seperti ikan yang berenang. Dia sepenuhnya terintegrasi ke dalam formasi 10.000 blokade, dan Kincen secara diam-diam telah mencapai kedalaman Gunung Hunyue. Namun begitu Kincen memasuki Gunung Hunyue, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini napas jurang maut di Gunung Hunyue. Gumam Kincen. Dia dengan jelas merasakan aura jurang yang tertinggal seperti asap dan awan yang mengamban di sekitar sini. Tidak, Tuan. Ada master dari klan jurang saya yang bersembunyi di gunung-gunung itu, kata utusan suci Teratai Hitam. Di dalam tubuh Dewi Taiyin, utusan suci Teratai Hitam buru-buru berkata dengan kaget. Apa ada orang dari klan jurang di sini? Kincen pun menjadi terkejut meskipun dirinya sudah lama tahu bahwa hilangnya permaisuri Pei Yue kemungkinan besar terkait dengan kaisar dari 5 gunung suci yaitu Kaisar Wu Yue. Namun pada saat ini ketika merasakan aura klan jurang di dojo kelahiran Kaisar Wu Yue, jantung Kincen berdebar kencang dan ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Akan tetapi pada saat ini Kincen tidak dapat mengontrol sebanyak itu lagi. Segera gumpalan aura jurang masih tersisa.
Begitu aura di tubuhnya berbeda dari di sini, maka pihak lain pasti akan segera merasakannya. Istana 10 kesengsaraan, kata Qinchen. Dia tiba-tiba mengaktifkan istana 10 kesengsaraan di tubuhnya. Seketika napas jurang diam-diam keluar dari tubuh Qinchen, menyatu sempurna dengan napas di sekitarnya. Kemudian sosok Qinchen berkedip-kedip dan tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, sosoknya telah tiba di kejauhan di gunung Hunyue, dan seluruh tubuh Qinchen tiba-tiba memasuki dunia kacau. Jantung ruang angkasa. Segera jantung ruang angkasa bergejolak, dan dunia kacau tiba-tiba berubah menjadi debu halus, tersembunyi dalam ruang yang luas tersebut dan lenyap. Dan di saat Qinchen menghilang, bayangan hitam muncul di tempat Qinchen berdiri sebelumnya. Bayangan hitam atau sosok hitam ini memiliki tatapan seperti elang, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Gumpalan aura jurang mengelilingi tubuhnya yang hitam pekat. Ini aura yang sangat dingin. Pada saat ini dia merutkan kening, seolah-olah sosok hitam ini merasakan sesuatu, dan aura kuat memenuhi udara yang tertahan di sekitarnya. Utusan suci Uka, apa yang baru saja kamu rasakan? Tidak ada apa-apa di sini. Mungkinkah kamu salah merasakannya? Kata sosok hitam itu. Dia merasakan sekitar sejenak, lalu tiba-tiba merutkan kening dan berbicara dengan nada suara yang sangat ragu. Terdengar ini nampak suara yang sangat serak. Aku merasakan bahwa sepertinya ada semacam fluktuasi aura di sini sebelumnya. Cari lagi. Sosok hitam itu mengangguk dan melanjutkan penyelidikannya. Dan ketika dia menyelidikinya dengan cermat, saat ini dalam kehampaan di luar gunung Hunyue, di sana terlihat sesosok muncul secara diam-diam, dan ternyata itu adalah Kaisar Mengpo. Gunung Hunyue, kata Kaisar Mengpo, melihat pegunungan yang megah di depannya yang memancarkan aura menakutkan. Mata Kaisar Mengpo berasur-asur menjadi serius. Oke, Kaisar Hunyue, dasar bajingan itu. Kelompok orang sebelumnya memang adalah bawahan dari gunung Hunyue ini. Jelas merupakan dojo tempat Kaisar Hunyue dilahirkan, tapi sudah lama ditinggalkan. Menurut rumor yang beredar, itu hanyalah tempat terlarang yang tertutup, kata Kaisar Mengpo. Melihat gunung yang memancarkan aura jantung berdebar di depannya, mata Kaisar Mengpo menjadi semakin marah, dan matanya dingin. Dia juga seorang ahli Kaisar Agung veteran, jadi dia secara alami mengetahui asal-usul gunung Hunyue ini. Kaisar Mengpo secara pribadi merasakan bahwa sosok-sosok sebelumnya menghilang setelah tiba di gunung Hunyue. Selain memasuki gunung Hunyue, Kaisar Mengpo tidak bisa lagi memikirkan kemungkinan lain. Namun kehancuran kota Pengdu dan jatuhnya Kaisar Yanmo sangatlah penting, dan Kaisar Mengpo harus sangat berhati-hati, dan dia tidak boleh membuat penilaian yang salah, karena jika tidak maka dampaknya akan sangat besar. Kaisar Mengpo pun segera melihat ke sekitar. Dia harus menemukan sebuah tempat dulu, lalu periksa dengan cermat untuk melihat apakah orang yang membunuh Kaisar Yanmo sebelumnya benar-benar ada di gunung Hunyue ini atau tidak. Dengan itu, dia pun dapat yakin sepenuhnya dan menentukan apakah pihak lain tersebut adalah bawahan Kaisar Hunyue atau bukan. Kaisar Mengpo telah berjalan di dunia bawah ini selama bertahun-tahun, dan dia sangatlah berhati-hati. Dia juga sangatlah berpengalaman. Tentu saja dia tidak ingin secara langsung menentukan hasilnya, karena seperti Kaisar Agung lainnya, terkadang apa yang Anda lihat belum tentu sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Puncak gunung itu, ya, itu tempat yang bagus. Mari kita periksa di sana saja, kata Kaisar Mengpo. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat sebuah puncak gunung tidak jauh dari gunung Hunyue di sana. Sosok Kaisar Mengpo melesat, dan dia diam-diam datang ke puncak gunung tersebut untuk bersembunyi. Lalu Kaisar Mengpo mengangkat tangan kanannya. Seketika sebuah mangkuk gelap langsung muncul di tangannya. Kekuatan tak kasat mata meresap ke dalam mangkuk tersebut, dan air sungai Huang Chuan di dalamnya segera bergejolak. Gelombang air tak terlihat pelan menyebar, dan saat berikutnya Kaisar Mengpo melihat air Huang Chuan di mangkuk di tangannya sepertinya beresonansi dengan suatu tempat yang jauh di kedalaman gunung Hunyue di depannya. Benar saja, jembatan Naihe berada di gunung ini, kata Kaisar Mengpo. Hatinya langsung dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia sangat yakin bahwa orang-orang sebelumnya bersembunyi di gunung Hunyue. Kabar yang disampaikan oleh Kaisar Yanmo memanglah benar adanya.
Dan ketika air Wang Chuan di mangkuk Kaisar Mengpo ada hubungan dengan jembatan Naihe, saat ini di dunia kacau. Qin Chen yang merasakan perubahan di jembatan Naihe, diam-diam Qin Chen tersenyum tipis. Kaisar Mengpo pasti telah memverifikasinya. Jadi pengaturanku sebelumnya bisa diaktifkan, kata Qin Chen. Hati Qin Chen tergerak dan saat berikutnya Qin Chen tiba-tiba memutus hubungan dengan air Wang Chuan. Seketika gelombang tak terlihat bergoyang sedikit dan air Wang Chuan di dalam mangkuk Kaisar Mengpo langsung kehilangan hubungan terhadap jembatan Naihe. Seolah-olah seseorang telah mengambil alih jembatan Naihe dan Kaisar Mengpo telah kehilangan persepsinya tentang jembatan Naihe. Di saat yang sama, formasi blokade 10.000 di Gunung Hunyue sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba sedikit bergoyang dan dengan keras, formasi itu langsung aktif, kemudian bangkit menutupi seluruh Gunung Hunyue. Pada saat ini di mana Qin Chen menghilang sebelumnya, terlihat bayangan gelap yang sedang mencari-cari sesuatu pun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dia sontak melihat ke formasi blokade 10.000 yang menutupi Gunung Hunyue. Dan tiba-tiba ekspresinya berubah. Siapa itu? Siapa yang memata-matai Gunung Hunyue? Kata sosok hitam itu. Tatapan menakutkan tiba-tiba muncul dari sosok hitam itu. Sementara saat ini di luar puncak Gunung Hunyue berada. Saat ini Kaisar Mengpo juga tiba-tiba kehilangan persepsinya tentang jembatan Naihe. Dan Kaisar Mengpo tiba-tiba terkejut. Apakah aku sudah ketahuan? Kata Kaisar Mengpo. Pupil matanya menyusut dan sebelum dia bisa bereaksi, Gunung Hunyue di depannya segera diselimuti oleh formasi besar yang dipenuhi dengan makna aturan jalan yang tak ada habisnya. Dan semburan aura jalan yang menakjubkan meletus. Sialan, ini formasi blokade 10.000 dao, kata Kaisar Mengpo. Ekspresinya berubah drastis. Dengan gerakan sikilasnya, dia langsung mengenali bahwa itu adalah formasi pelindung Gunung Hunyue. Dan dia tiba-tiba terkejut dan juga marah. Namun Kaisar Mengpo sangat berhati-hati. Ketika dia merasakan ada yang tidak beres, dia pun segera berbalik dan akan pergi. Namun sebelum dia bisa bergerak untuk pergi, tiba-tiba terjadi ledakan besar. Duar. Sebuah kekuatan ruang yang menakjubkan tiba-tiba meletus. Sebuah kekuatan ruang yang menakjubkan tiba-tiba meletus membuat Kaisar Mengpo tidak bisa pergi kemanapun.